Halo manusia-manusia berbudaya jagat. Ya, kita jumpa lagi di Berita Game Mingguan yang episode kedua. Kali ini ada nominasi game-game di TGA 2023. Kan kemarin udah dibahas sama Plat ya. Ini sudah ada nominasinya. Terus ada game Indonesia juga di situ. Terus ada pemenang Golden Joystick Awards. Terus ada gosip tentang ByteDance mau jual Muntun. Terus Steam bisa sembunyiin game. Dan kita kayaknya mau ngerosting Yongya dikit ya. Roasting Yongya, let's go. Yongya dikit. Terus Hololive jadi publisher game. Aduh, banyak ya hari ini ya. Yuk kita mulai. Oke, berita pertama kita akan ngomongin The Games Award 2023. Kemarin kan sama Plat sudah jadi cenayang ya, Platnya sudah jadi cenayang, nyata gagal. Tapi enggak. Ada sebagian yang masuk gitu. Ada sebagian masuk. Kita lihat ada apa aja. Ya pasti kita gak mungkin ngomongin semua dong. Kita ngomongin Game of the Year-nya aja. Kita ngomongin Game of the Year-nya itu banyak banget game-nya. Iya, banyak banget. Karena ya ada Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Score Music. Oh, banyak banget. Banyak sekali. Tapi kita ngomongin Game of the Year-nya yang paling bergengsi. Karena Game of the Year tuh secara keseluruhan kan ya. Iya, the best of the best gitu loh. Ada Alan Wake 2. Waduh. Ini lolos nih dari kemarin. Gue gak expect banyak yang main Alan Wake 2 gitu. Ternyata banyak yang juga. Terus ada Baldur's Gate 3. Ya sudah lah ya. Marvel Spider-Man 2. Nah, kena. Resident Evil 4 Remake kena juga. Super Mario Bros Wonder. Nah ini gue gak, karena gue belum main ya, tapi banyak banget yang suka ternyata, dan skornya di Metacritic itu tinggi ternyata. Dia sebagai platformer katanya sih sukses berat banget ini. Oh, nice. Seberat gajah yang bisa lu mainin di sana juga katanya. Oh iya, bisa jadi gajah ya. Iya, bisa gajah. Lalu tentu saja yang terakhir ya konten sudah lah. Kita udah tahu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gitu loh. Kalau kata gue, aduh susah ya. Well, memang tahun yang sibuk, tahun yang rame ya mau gimana, tapi ini ya pilihan media juga sih. Iya, tahun ini agak susah. Agak susah karena dari setelah gue lihat semua dari konten kategori-kategori yang ada, Alan Wake tuh banyak loh. Iya, gue masuk kategorinya banyak loh. Gue kaget banget. Gue sampai kaget banget karena kan benar-benar baru. Tapi dan again tahun lalu juga si God of War juga agak baru mepet ke ini kan ke TGA juga kan, dan bisa jadi pesaingnya si Elden Ring waktu itu. Dan gue jadi kayak tiga nih, Alan Wake, Baldur's Gate, atau Tears of Kingdom. Harus Gate 3, let's go. Tapi tahun ini lumayan agak sedikit penuh drama juga sih. Jadi karena game yang ramai bagus gitu, banyak yang bagus, banyak yang ngerasa dirampok gitu komunitasnya. Kayak Hogwarts Legacy, mereka merasa kok kita nggak dapet gitu. Terus sama Core 6 juga, masa sih kita harus kalah sama Super Mario Bros gitu. Jadi ya ada kontroversinya tersendiri lah. Tapi so far ada juga yang komunitasnya malah tidak pengen game-nya masuk segala macam gitu. Jadi lumayan unik posisinya. Tapi ya so far ini the sixth paling the best untuk tahun ini menurut The Game Awards 2023 gitu. Kalau Armored Core tapi masih masuk kan ya ke Best Action Game. Masih ada Best Action Game. Hogwarts Legacy nggak masuk ya? Hogwarts Legacy nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. It's just weird menurut kita pribadi ya. Dan yang paling mengagetkan, ini yang paling ngaget ini. Ini gue sendiri pas baca kaget, walaupun gue sudah ke-spoil dikit ya. Ada game Indonesia, men. Ada game Indonesia. Indonesia finally. Game yang katanya overproud. Overproud. Game 2D kok bisa dipuja-puji gitu katanya. Gitu. Oleh masyarakat mana ya? Iya. A Space for the Unbound dari Mojiken dan Toge Production. Congrats, gila. Masa nominasi aja udah winner. Masa nominasi aja udah berasa hebat banget. Karena gini, buat gue TGA itu kayak Oscar, men. Iya benar. Lo dia bisa masuk nominasi aja udah wow. Apalagi dari negara sendiri gitu loh. Rasanya kayak anjir, akhirnya masuk benar-benar. Mereka udah menang banyak dari award yang lain. Tapi untuk bisa masuk TGA itu spesial. Itu spesial banget benar-benar. Dia itu masuk ke dalam kategori Games for Impact. Jadi for a thought-provoking games with a pro-social meaning or message. Ini maksudnya apa nih? Jadi kalau misalnya Games for Impact itu dia lebih kena ke game-game yang punya pesan moral atau pesan sosial yang lebih eksplisit, lebih terbuka gitu. Kalau misalnya main Space for Unbound, dia udah ngobrolin soal kekerasan dalam rumah tangga, soal depresi segala macam gitu. Soal dan ada sedikit ya gitunya. Terus disajikan dengan sangat baik gitu.
Jadi ya memang pantas menurut kita gitu. Dan gue kan main ya. Gue main walaupun tidak 100%, maafkan Mojiken dan Toge. Karena yang ngitung bola itu susah banget. Oh ya. Itu yang bola itu kan irama banget tuh, itu susah banget. Itu keren banget sih, endingnya tuh epic banget dan waduh nggak terduga banget endingnya, benar-benar gue sampai anjing mau nangis gue. gue sendiri sampai nangis kok pas main endingnya itu yang pertama. Terus yang kedua karena ini datang dari tulisan orang, maksudnya kan ada penulis ceritanya. Gue lumayan di sisi lain selain nangis gue juga concern sama penulis ceritanya. Maksudnya lu sampai kepikiran bikin ini semoga bukan dari pengalaman pribadi gitu. Oh iya. Kalau misalnya dia pengalaman pribadi, aduh hidup lu rasanya ingin kupeluk secara virtual gitu, aduh hidup lu. Oh my god. Tapi ya congrats sekali lagi untuk Mojiken dan Toge Productions buat Space for the Unbound. Gue sedih di luar game Indonesia ini tahun ini tidak ada Players Award ya? Belum diumumkan. Apa Players Award? Players Choice Award. Oh iya, so far belum. Mungkin gara-gara kontroversi Genshin Sonic. Yang bisa tahun jadi lalu gitu. Iya. Karena kan ya tahun lalu ya kalian tahu sendiri kan itu dramanya kenceng banget loh itu. Iya, benar. Mungkin dia tidak mau mengulangi hal yang sama lagi kali, mungkin ya. Mungkin. Yeah. Nah, dari award ke award lagi. Kalau yang tadi itu nanti Desember baru dilaksanakan acara gedenya. Nah, ini tanggal 10 November kalau nggak salah. Kemarin ada Golden Joystick Awards. Ini wah udah mengumumkan pemenangnya. Tapi kita bacain yang dari konsol sama Ultimate Game of the World-nya aja ya. Jadi Nintendo Game of the Year ada Legend of Zelda, sudah lah ya. Namanya bakal itu terus gitu. Akan gitu aja gitu loh. PC Game of the Year, ya sudah lah ya, Baldur's Gate 3. Xbox Game of the Year, Starfield. Oh. Iya. Akhirnya ada nama Starfield paling enggak. Dengan dramanya bisa masuk pemenang, hebat juga. Oke. PlayStation Game of the Year, Resident Evil 4. Kenapa enggak Spider-Man ya? Gue bingung juga. Ntar kita bahas. Terus Most Wanted Game, Final Fantasy 7 Rebirth. Oh ya nanti, benar. Ultimate Game of the Year, Baldur's Gate 3. Oh, gue puas dengan pilihan ini. Gue termasuk orang yang menjagokan Baldur's Gate dan ternyata dia menang banyak di Golden Joystick Awards, which is freaking awesome. Ada Best Community Game, terus ada apa lagi tuh? Ada Studio of the Year, Best Visual Design, tapi studio keren sih. Iya, Kalau ada yang nonton behind the scene-nya, waduh, itu keren banget sih. Sampai butuh pengarah buat adegan. Ya, dia ada orang yang ditugaskan khusus dibayar untuk ngedirect scene biar terasa natural gitu. Lu bayangin betapa gede dedikasinya mereka gitu di game ini. Jadi gue nggak heran sih sebenarnya kalau misalnya dia nanti kalau misalnya di The Games Award pun bisa menang, gue nggak heran. Ya harus menang. Bias banget. Baldur's Gate kalahkan Zelda. Critic Choice Award nih lucu nih. Gue kasih lihat Critic Choice Award ada Alan Wake 2 masuk udah. Ya, berarti secara kritik lumayan ya. Berarti banyak yang suka sama Alan Wake 2 juga gitu. Gue agak heran juga sih kenapa tiba-tiba nama Alan Wake 2 maksudnya di segi hype tidak sebesar yang dibicarakan kayak orang ngobrol Baldur's Gate 3 newsnya di mana-mana, tapi ketika keluar tiba-tiba wah ada di award ini jadi lumayan memang menarik. Kurang dielu-elukan. Kurang dielu-elukan benar. Kurang dielu-elukan gitu. Gue sendiri sebenarnya gue juga pengen main, tapi cuma liatin dia main doang. Karena laptop gue belum tentu kuat mainnya. Tapi emang keren sih. Tapi emang keren dari kalau kita ngomong gamenya pakai apa namanya? Bukan ray tracing lagi apa namanya? Path tracing. Jadi wow, Alan Wake 2 keren. Mungkin bisa jadi apa namanya? Pemenang nanti di TGA juga dengan gini tiba-tiba naik. Kalau tiba-tiba dia menang sih ya. Wow, wow banget. Banyak yang salto di tempatnya. Tapi again untuk ini Golden Joystick ya, selamat untuk si Baldur's Gate 3. Oke, giliran gue sekarang. Kita masuk ke dalam fase gosip panas. Gosip anget. Kita akan gosipin orang yang sering gosipin orang. Iya dong. Iya benar. Jadi ada, kalau misalnya lo ikutin industri game, lo tahu siapa Yongya. Yongya itu termasuk orang yang sering bacain berita, influencer gaming lah gitu. Dia kemarin ditunjuk sebagai VA Inggrisnya Kazuma Kiryu buat Like a Dragon 8 ntar Infinite Well. Oh yang Infinite Well ya. Yang sekarang enggak. Jadi demonya udah keluar di Like a Dragon Gaiden. Orang bisa ngenilai suaranya dan semuanya benci. Tidak ada yang menyukai gitu. Tapi secara default di Infinite World itu bukan Jepang berarti.
Jepang. Jadi Sega kan memang pengen jualan lebih banyak Like a Dragon kan ke pasar barat. Nah, orang sering lupa kalau bule itu benci banget baca subtitle. Karena semua film Hollywood tuh bahasa Inggris, dia cuma dengar gitu. Nah, ada tendensi orang-orang bule itu benci subtitle. Makanya ada niat ekstra buat bikin dub. Anime itu ngedub. Kenapa ngedub? Kenapa nggak nonton anime di full bahasa Jepang? Karena orang bule itu benci baca subtitle gitu. Berarti emang orang bule kepisah juga jadi dua ya? Ada yang bisa baca subtitle, ada yang kayak apa sih gitu. Nah, ada yang wibu banget, ada yang ya wibu setengah-setengah. Wibu setengah-setengah. Nah, si Youngnya akhirnya dipilih jadi Kazuma Kiryu dan performance-nya dikritik habis-habisan. Jadi kritiknya banyak. Pertama, dia karaoke-nya buruk sekali performance-nya. Terus yang kedua, dia suaranya agak terlalu Youngya sebagai Kiryu. Jadi ketika lu dengar suara dia masih kedengaran Youngya-nya. Apa namanya? Legok-legoknya gitu. Apa namanya? Ceklok-cekloknya. Masih gitu. Youngya banget lah. Terus yang ketiga, ya terlalu muda gitu untuk Kiryu yang umurnya tuh udah 60-an tahun harusnya. Dia udah tua banget gitu. Tapi bisa ngalahin 30 anak muda tetap. Yakuza, memang legendary Yakuza ya. Itu naga tidak ada bukan bohong gitu. Terus kontroversinya naik karena si Youngnya dikritik di Twitter segala macam. Instead of owning mistake, dia malah dia ngelawan. Ngeblok bahkan. Terus orang ngerasa dia pernah kritik Chris Pratt sebagai Mario, katanya Chris Pratt tidak berkontribusi apapun pada suara Mario karena suaranya Chris Pratt banget. Terus ini kena ke dia langsung. Berarti karma ya? Karma ya, gosip digosipin. Kena keluar. Luar biasa Young ya. Tapi orang lupa juga kalau dia memang VA. Jadi ini bukan kerjaan pertama dia sempat ngedub JoJo juga di zaman dulu gitu. Dan orang lumayan appreciate tugas dia sebagai VA di JoJo gitu. Berarti sebenarnya ini salah Young ya, atau emang directionnya kurang pas kalau menurut? Bisa jadi direction nggak pas, bisa miscast, bisa si Young ya nggak tahu, atau bisa jadi karena suara Jepangnya saking ikoniknya tuh sampai nggak ada lagi yang bisa gantiin gitu. Ya, di compare mulu gitu. Kan suara Kiryu kan dalam banget. Iya, dalam banget. Aduh, itu karismatik abis gitu. Itu kayak umai nah gitu. Iya, gitu kali mah umai nah. Jadi ya sama untuk Youngya yang setiap hari gosipin orang dan finally digosipin. Akhirnya digosipin juga. Sama. Lanjut lagi gosip berikutnya. Ini agak hangat nih. Ini karena fans gamenya banyak nih. Iya, di Indo lumayan ini. Apa? Silakan, gue agak lihat. Jadi untuk lo para pemain Mobile Legends, ya lo. Jadi ada berita kalau si pemilik developernya Mobile Legends, si Munton ini, yang notabene sudah dibeli sama ByteDance, yang punya TikTok. Nah, dia katanya si Munton ini pengen dijual ke pihak ketiga gitu. Nah, si ByteDance itu memang beli Munton di 2021, seharga $4 miliar. Itu dibeli pada saat pandemi dan merasa kalau industri gaming itu bakal booming gitu. Jadi dia pengen masuk ke gaming. Which is bukannya emang agak booming ya pada saat itu ya? Iya, di pandemi memang industri game memang lagi gede banget gitu nilainya. Nah, terus ternyata tidak menghasilkan semuanya yang mereka mau katanya. Selama 2 tahun investasi beli terus mau dijual. Nah, katanya pembicaraan sudah ada beberapa pihak, ada yang dari Arab Saudi katanya, tapi belum ada deal. Terus katanya juga si ByteDance lumayan kecewa si Munton, ternyata selama 2 tahun tuh gak bikin game apa gitu, cuma jual Mobile Legends doang gitu. Jadi fokus ke Mobile Legends doang. Iya, dia pengen tuh kok di Cina nggak bikin yang lebih heboh gitu. Ternyata dia tidak bersaing di pasar Cina sebenarnya. Gitu. Itu mungkin yang membedakan dia sama League of Legends Wild Rift. Iya, segala macam. Si Tencent Riot lebih tepatnya Riot ya. Riot, Jadi kan ngejar ada game lagi, ada ya. Tahun ini kan dia lagi bikin game Project L ya. Terus sama MMORPG lagi dikembangin lagi. Munton tuh sama sekali nggak ada berarti. Nggak ada game selain Mobile Legends. Setelah Mobile Legends tuh nggak ada. Seingat gua ya. Dan itu katanya alasan dia jual. Even kayak Riot dia bisa bikin Valorant men. Tapi memang memang lebih gede di Southeast Asia doang gitu loh. Di Amerika tidak ngetop di. Dia yang mau pasar untuk mobile itu paling tinggi dari data yang gue lihat itu adalah si Kings of Honor. Kings of itu Tencent punya itu.
di China. Buset dah. Tencent banyak banget ya. Tencent memang banyak, rajanya memang dia gitu. Jadi ya kita lihat siapa yang bakal punya si Moonton, tapi gue harap ya semoga tidak mempengaruhi kalian lagi. Karena mungkin akan ada perubahan juga dari pergerakan si Mobile Legends sendiri kan. Iya, kalau misalnya si tiba-tiba yang punya pengen monetisasinya lebih kenceng, duitnya masuk ke dia, ya bisa jadi lu yang harus bayar lebih mahal gitu. Jadi ya skin ya skin lu akan lebih mahal or something. Jadi berharap saja bukan yang lebih tamak daripada ByteDance yang punya Mobile Legends. Semoga. Nah, kalau tadi itu ByteDance dengan developernya, kita sekarang geser ke agency VTuber. VTubers. Kita ngomongin VTubers sekarang yang belakangan ini lagi sering mainin Mobile Legends sebenarnya. Terutama branch Indonesianya lagi sering mainin Mobile Legends. Hololive. Nah, Hololive mau buka publishing game publisher namanya Holo Indie. Ya, salah satu game yang sudah ditunjukin pertama adalah Holo Parade. Ini buat apa? Ini sebenarnya win-win buat developer sama Hololive-nya. Karena selama ini begini, si Hololive itu tidak mengizinkan developer untuk memonetasikan game-game yang pakai IP-nya dia. Karena kan IP-nya mereka gitu loh. Sekarang Hololive bikin wadah, game publishing ini supaya game-game ini bisa dimonetasi. Jadi kan ya lu bikin game udah game gak gampang loh, gue tahu. lu bisa punya duit sekarang kalau ada perjanjian dengan si Hololive ini, Holo Indie ini gitu. Yang pertama adalah Holo Parade ini, yang game yang pertama yang keluar dari Holo Indie ini adalah Holo Parade yang gameplaynya tower defense ya. Dan mungkin agak seperti kayak game gacha tapi bukan. Gue ada lihat-lihat udah runut juga, bukan game gacha. Jadi ini game utuh sebenarnya. Game utuh yang tidak ada gacha-gachaannya, jadi kalian bisa nikmati dengan tanpa ada harus nabung PT lah apalah. Nah, ada yang belum dapat huo guys. Kembalilah pulang huo. Nah, ini lucu karena ada beberapa game Hololive, game dengan IP Hololive yang memang wow banget. Salah satunya yang kalian mungkin sudah tahu adalah HoloCure. Terus Idol Showdown. Terus yang kemarin ini mungkin agak tidak terlihat sama masyarakat adalah Shiranui Nui. Ini gamenya kayak Mega Man. Dan itu jadi banget, bener-bener bagus gitu loh. Jadi gue kayak ngerasa ini kok sayang banget ya game-game ini tidak dibayar gitu loh. Ya menurut gue sih ya memang ini langkah yang positif ya. Pertama akhirnya fans-fans yang bikin game tidak lagi makan dengan hasrat doang dan cinta gitu, tapi bisa hasilin duit dari produknya mereka. Yang kedua juga sekarang si Hololive juga punya kekuatan untuk kayak bukan mengendalikan ya, tapi punya standar quality. Kayak lo masuk ke kita Holo Indie, kita akan cek dulu apakah sesuai standar kita, apakah ada syarat-syarat yang lu langgar atau enggak, ya terus kita baru jualan juga gitu. Jadi ya menguntungkan bahwa Hololive buat si developer juga, sama-sama bagi duit gitu. Kita nggak tahu berapa persen yang kena ke developer sayangnya. Ya. Tapi semoga paling nggak 50-50 semoga ya. Nah, yang lucu dari sini, kalau kalian wondering, wah HoloCure apa bayar? Enggak. Enggak. Jadi developernya HoloCure, KU sudah mengeluarkan statement kalau HoloCure tidak gabung tapi tetap mendukung. Karena mereka tetap mau gamenya gratis dan dinikmati oleh banyak orang. Ya. Dan Holo ini juga sudah confirm mereka tetap mengizinkan lu kalau mau jual gratis boleh, tetap tidak harus keluar duit gitu buat main. Intinya kan bagaimana cara lu bikin game berbasis Hololive tapi bayar, tapi berbayar gitu loh. To be honest ya, dengan dengan super chat yang ada, HoloCure dijual 150 gue beli. Ya. Idol Showdown dijual 200 gue beli. Tapi memang kualitasnya memang bagus bagi game fans gitu. Memang bagus. Ya kita lihat kira-kira apakah ini akan berkontribusi positif atau tidak gitu di masa depan. Semoga banyak game bagus ya. Semoga banyak yang bagus. Tambah banyak lagi game lagi Hololive. Ya kalau misalnya lo udah ngobrolin tadi Hololive, masuk ke Holo Parade, lo main di Steam tapi lo malu sama temen lo karena lo wibu mampus. Anjir. Udah gede masih main game anim. Aduh, sedih banget. Tenang. Sekarang ada solusinya. Jadi kalau misalnya lo termasuk kolektor game wibu, game di atas 18 tahun, game nakal dan game-game lainnya, katanya Steam bakal hadirin feature buat sembunyiin game dari teman.
tapi belum keluar ya, belum ada di beta, belum ada di final version. Tapi katanya udah mau direncanakan gitu. Jadi lu cuma perlu klik gamenya, jadiin private, maka semua aktivitas lu terkait itu game, dari waktu gameplay, waktu online, segala macam tidak bisa dicek sama temen lu, seolah-olah lu tidak punya game itu. Wah. Jadi ya nggak kelihatan. Oh, game lu cuma Dota 2 aja. Gitu. Miskin ya, nggak pernah beli game di Steam ya. Oh, parah gitu. Lu nggak pernah main game di Steam ya? Main di Steam ya. Banyak dari kalian yang beli game gitu kan ya. Kita ngerti. Kita ngerti. Jadi kalau itu mau disembunyikan, tidak terlihat lagi playing gitu misalnya, itu bisa disembunyikan. Hai kamu yang 3.000 jam main Nekopara, gue melihat lu. Nggak kelihatan di Steam, tapi lu buka Discordnya lagi playing, ya kena. Ya, tetap. Nggak tahu ya kalau Discord kelihatan. Discord kelihatan. Kalau misal Discordnya nggak dimatiin, kelihatan kalian lagi main. Kita tetap tahu lu degenerate yang asli gitu. Tapi ya paling nggak citra lu di mata teman-teman Steam lu akan jauh lebih baik, lebih sehat, lebih karismatik daripada Nekopara 3.000 jam lu gitu. Jadi ya semoga gue gak tahu dia ngapain main Nekopara 3.000 jam. Itu dia tadi berita-berita game mingguan hari ini. Kali ini ya ada nominasi game dari TGA, ada pemenang Game Joystick Awards, ada ByteDance mau jual Muntun, ada Steam mau nyembunyiin game, ada Yongya yang ya dia lain. Terus HoloLive buka publisher indie. Wah, banyak sih, lebih banyak lagi sebenarnya. Akan lebih banyak lagi kalau diobrolin juga bakal kita milih yang menurut kita menarik kita doang. Paling menarik doang dari berita seminggu ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Dan menurut kalian gini, ini pertanyaan, kalian pasti akan banyak menjawab di kolom komen. Yang menang Game of the Year TGA, kira-kira siapa? Ayo. Mari kita taruh martabak. Let's go. Jangan ngomong Skull Island sama Gollum lagi ya. Basi. Jangan ngomong Skull Island sama Gollum lagi ya. Basi. Please jangan. Kita pengen tahu banget pendapat kalian. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa lagi minggu depan di Berita Game Mingguan. Dadah. Oh iya, ada Valorant. Dari League of Legends ke Valorant dan dua-duanya sukses. Ada yang bahagia di belakang kamera karena dia sok jago di Valorant. Padahal cupu.